Karena itu pemirsa sekalian, dari 3 motivasi itu maka terbacalah bahwa negara-negara barat itu membentuk diri sebagai kelompok orientalisme. Karena itu kelompok timur juga tidak mau melihat perkembangan orientalisme itu menguasai dengan sendirinya. Maka muncullah namanya oksidentalis. Oksidentalis itu oksi artinya barat, isme itu adalah paham, yakni paham atau kelompok sarjana timur yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kajian terhadap perkembangan barat. Jadi mengcounter daripada orientalisme itu. Apa itu yang dilakukan kajian terhadap perkembangan di barat? 1, perkembangan sains dan teknologi. Apakah perkembangan sains dan teknologi di barat itu betul murni dari barat atau ada pengaruh secara hierarki dari perkembangan ilmu pengetahuan timur? Ya. Misalnya abad Renaissance di barat, kebangkitan kembali, ya. Kenapa mereka mau meninggalkan ajaran agama dan mau meluruskan, ya, memuluskan jalannya sains dan teknologi yang pada dasarnya mereka tidak mau melakukan suatu integrasi, tidak ada relasi, tidak ada relevansi antara agama dengan sains dan teknologi. Karena itu pemirsa sekalian, oksidentalis ini dikenal sekarang adalah studi Islam, ya, atau Islamic Studies. Jadi orang-orang Islam yang melakukan studi tentang barat, ya. Apakah barat itu betul-betul tidak membutuhkan lagi agama, atau barat itu tidak membutuhkan lagi nabi, atau orang barat sudah tidak percaya lagi tentang kehidupan sesudah mati misalnya. Karena itu dulu orientalisme itu berkembang dengan pesat. Sekarang hampir tidak kedengaran lagi istilah orientalisme. Yang ada adalah Islamolog. Jadi orang-orang barat itu mengatasnamakan diri sebagai ahli Islam. Mereka memiliki kemampuan di bidang bahasa Arab, menghafal Quran, malah beberapa hadis, dan mengetahui tentang perkembangan sejarah kenabian, kemudian bagaimana perkembangan peradaban, kehidupan masyarakat di Timur Tengah, tentang bagaimana kebebasan kesetaraan gender dan seterusnya, keadilan demokrasi dan seterusnya. Karena itu pemirsa sekalian, kenapa mesti orientalisme itu muncul? Dan itu memiliki komitmen untuk melanjutkan itu perjuangan. Dalam beberapa referensi bahwa orientalisme ini muncul sebenarnya adalah kekecewaan mereka terhadap kekalahan, ya, pada masa perang salib, ya, karena lebih banyak kekalahannya daripada kemenangannya ketika perang salib pada saat itu. Inilah yang dilatar belakangi oleh beberapa untuk membangkitkan kembali bagaimana kajian ketimuran itu dan dibungkus dengan istilah orientalisme. Sehingga sampai detik ini pekerjaannya para orientalis itu adalah selalu mau mencari kekurangan, selalu mau mencari kelemahan. Kelemahan apa itu? Ya, kelemahan dalam ajaran Islam. Contoh, ada beberapa orientalis yang kita kenal, ya. Orientalis itu yang sering kita dengar itu, mereka itu berasal dari kumpulan sarjana-sarjana barat, dari Yahudi, dari Kristen, ateis, dan lain-lain. Mereka itu memang terlatih untuk memahami atau mempelajari semuanya itu. Ya. Kenapa? Dengan cara seperti itu mereka ingin menyerang kembali ajaran Islam. Dia sudah mengkaji tentang ajaran Islam, ya. Kemudian dia sudah kuasai tentang semuanya itu. Ya, setelah sudah dia kuasai baru dia menyerang kembali
tentang bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada pada ajaran Islam. Beberapa contoh dari orientalis yang dimaksud itu yang selalu mau mencari kekurangan Islam. Yang pertama adalah Golgier. Golgier ini adalah seorang orientalis ya, yang berasal dari Jerman, yang beliau ini memiliki pemikiran-pemikiran yang menjadi standar kajian bagi kelompok-kelompok kajian Islam yang ada di Belanda, ya. Yaitu Golgier ini selalu mau melihat bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang senantiasa hasil rekayasa daripada pemimpin-pemimpin dan seterusnya. Karena itu juga ada juga seorang Belanda namanya Snoek Horgrunge. Snoek Horgrunge itu adalah seorang orientalis yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari tentang Islam dan pada akhirnya dia menyerang kembali tentang ajaran Islam itu sendiri. Ya. Juga ada William Montgomery Watt. Ada juga H.R. Gibb. Ya. Dan masih banyak para orientalis yang tercatat di dalam sejarah perkembangannya itu, yang memang tujuannya satu-satunya adalah mereka selalu mau mencari bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ajaran Islam kemudian disampaikan kepada para penganut Islam dengan cara seperti itu, sehingga mereka berharap agar supaya orang-orang umat Islam itu semakin jauh daripada ajarannya mereka sendiri. Termasuk misalnya juga ada Bernard Lewis, ada Campbell Smith, ya. Ya, mereka semua ini, ya, Snoek Horgrunge, Edward Said, ya, dan beberapa lagi para orientalis yang terkenal. Orientalis ini mendapat serangan, ya, dari pemikiran misalnya Fasur Rahman, pemikirannya Hossein Nasr dan seterusnya, dan termasuk di Indonesia bagaimana memberikan counter terhadap kecenderungan para orientalis itu untuk melakukan kajian ketimuran, dan sekali lagi tujuan satu-satunya adalah merendahkan ajaran Islam. Karena itu pemirsa sekalian, selain daripada propaganda-propaganda yang dilakukan oleh para orientalis itu, mereka juga berusaha untuk melakukan misi dalam pengembangan orientalisme itu, pemikirannya orientalis, yaitu melalui berbagai cabang, ya, atau aspek, ya. Satu, mereka itu senantiasa mendominasikan dalam dunia pendidikan. Dia mengajarkan tentang pendidikan demokrasi, pendidikan politik, ya, pendidikan perdamaian dan seterusnya. Dan sepertinya mereka itu mencoba untuk mereduksi nilai-nilai Islam itu sendiri, ya. Sehingga yang diangkat adalah hal-hal yang bersifat sekuler. Yang kedua, orientalis juga itu menyerang Timur Tengah itu atau Islam itu dari aspek politik. Ya, politik itu tidak boleh, menurut mereka tidak boleh dicampur adukan dengan agama, ya.
Karena jika politik dicampur adukan dengan agama, maka dianggap politik itu cacat. Ya. Kemudian juga di bidang ekonomi, bagaimana kapitalis, neoliberalisme dan seterusnya berusaha untuk selalu mengangkat terjadinya gap antara yang mana kelompok proletar dan mana kelompok berjuis. Ya. Makanya jangan heran kalau Karl Marx itu mengajarkan kepada kita terjadi komunisme ekonomi. Hak kapitalis itu dibatasi oleh kelompok-kelompok sosialis, atau kelompok sosialis itu juga tidak boleh memiliki hukum mutlak untuk menyusuai kelompok-kelompok kapitalis. Jadi apa yang ada pada kapitalis itu ada haknya daripada kelompok-kelompok sosialis. Oke. Di bidang misalnya pendidikan, mereka berusaha untuk mengajarkan bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dikurangi nilai-nilai ajaran agama, misalnya kajian-kajian tentang kitab klasik yang berkaitan dengan tasawuf, yang berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan bahasa Arab dan sebagainya. Ini nyatanya bahwa sekarang itu di dunia perguruan tinggi itu sudah mulai mengalami pengurangan terhadap kredit muatan-muatan Islam dalam perguruan tinggi. Contohnya di Universitas Islam Negeri misalnya, dulu itu kalau waktu IAIN orang kan belajar bahasa Arab sampai 8 semester. Sekarang sisa 2 semester saja. Kira-kira bagaimana orang bisa mengkaji Islam kalau memiliki kemampuan bahasa Arab hanya belajar 2 semester. Nah, ini tentu ini sudah ada indikator bahwa kerja orientalis itu sudah mulai dominasi, ya, sehingga nanti kita misalnya sarjana politik tapi tidak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Kemudian misalnya di dunia seminar yang diadakan oleh kelompok-kelompok nasionalis itu berusaha untuk tidak melibatkan konsep agama di dalam itu. Selalu berbicara tentang perdamaian, berbicara tentang cinta, berbicara tentang demokrasi dan seterusnya. Karena itu nilai-nilai esensial ontologi keagamaan itu sudah mulai dikebiri di dalam ajaran itu. Sehingga tampillah seminar tentang kesetaraan gender, ya. Kemudian seminar tentang bagaimana kawin lintas agama, ya. Bagaimana perkuburan lintas agama, bagaimana toleransi, bagaimana moderasi, dan semuanya itu tidak salah dalam ajaran Islam, tapi jangan sampai melupakan ontologi atau substansi daripada keislaman dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan itu, termasuk misalnya juga tentang budaya. Memang tidak bisa dipungkiri orang-orang Timur Tengah Arab pada saat itu wanita itu selalu ditinggalkan di rumah saja. Ya, ada prinsip hanya di rumah saja. Ya, wanita itu di sumur, di kasur, ya. Kemudian wanita itu di dapur. Ya, jadi prinsip sebenarnya tidak boleh juga. Tapi jangan juga berlebihan bahwa wanita itu harus memiliki prinsip sejajar dengan laki-laki dari seluruh aspek. Sebenarnya tidak boleh. Wanita itu juga ada batas, laki-laki juga ada batas, ya. Karena itu sebenarnya intinya dari kesetaraan gender yang dimaksud di sini adalah menghargai, memberikan kebebasan kepada perempuan itu sendiri, kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak-haknya. Tidak boleh ada yang dominasi dan tidak boleh ada diskriminasi, ya. Nah, kemudian misalnya orang Arab tidak boleh menyetir, driver, dan sekarang sudah bisa. Jadi itu juga ada baiknya, ada unsur positifnya perkembangan orientalisme, ada juga negatifnya. Begitulah hidup. Dalam kehidupan itu selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang berpasang-pasangan. Ada positif, ada negatif, ya. Ada